Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fendi Aryani Tias dengan NIM 110120455 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Wenanda Bayu Aji dari kelas TT 4411 dengan NIM 1101202042550. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Sanjiwani dari kelas TT 4411 dengan NIM 11012001113. Perkenalkan, nama saya Aryan Warputra dari kelas TT 4411 dengan NIM 11012014997. Saya Ridwan Panda dari kelas TT 4411 NIM 11012043301 dari Prodi Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro. Sistem komunikasi terestrial, sistem komunikasi satelit, dan sistem komunikasi seluler merupakan sistem komunikasi yang menggunakan media transmisi berupa udara atau tanpa kabel, atau biasa disebut wireless. Yang pertama adalah sistem komunikasi terestrial. Sistem komunikasi terestrial atau disebut sistem komunikasi darat atau bumi adalah sistem komunikasi pada suatu titik di permukaan bumi ke titik lainnya di permukaan bumi. Pada komunikasi ini diperlukan delay untuk menjangkau jarak yang jauh. Selain itu, antena diletakkan di tower yang tinggi agar dapat menjangkau jarak yang jauh. Pada sistem komunikasi terestrial, diusahakan pemancar dan penerima agar saling loss atau line of sight. Apabila tidak loss karena adanya penghalang, maka menara antena pemancar atau penerima atau keduanya ditinggikan. Atau letak dari antena pemancar dan penerima dipindahkan sehingga terjadi line of sight. Namun, jika dua titik tidak dapat diupayakan line of sight dengan menambah tinggi menara, pemancar atau penerima, maka relay dapat dipasang antara keduanya. Relay berfungsi menerima sinyal dari pemancar dan meneruskannya ke penerima. Pada komunikasi terestrial, cuaca merupakan gangguan atau sebuah permasalahan. Jika komunikasi dilakukan pada frekuensi tinggi, misalnya lebih dari 1 GHz, maka air hujan dan uap air akan meredam sinyal yang akan dikirim. Akibatnya, komunikasi akan terganggu pada kondisi hujan atau kabut yang tebal. Namun, sistem komunikasi terestrial pada saat ini berkurang perannya dikarenakan berkembangnya teknologi pesaing yaitu satelit, optik, dan seluler. 2. Sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit sebagai relaynya. Sistem komunikasi satelit digunakan untuk menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang cepat. Berdasarkan kesinkronan dengan rotasi bumi, maka terdapat satelit geostasioner dan non-geostasioner. Satelit geostasioner adalah satelit yang kecepatan putarannya mengelilingi bumi dengan putaran yang sama dengan rotasi bumi. Sedangkan satelit non-geostasioner adalah satelit yang memiliki waktu putar mengelilingi bumi berbeda dengan kecepatan rotasi bumi. Secara arsitektur, sistem komunikasi satelit dibagi menjadi 4 bagian, yaitu stasiun pemancar, stasiun penerima, satelit sebagai relay, dan stasiun bumi untuk mengendalikan dan memastikan satelit berfungsi dengan baik. Transmisi dari stasiun pemancar atau TX ke satelit disebut dengan uplink.
dan dari satelit ke stasiun bumi atau WRX disebut dengan downlink. Sistem komunikasi satelit memiliki beberapa layanan. Layanan tersebut diantaranya A. Layanan telekomunikasi, contohnya telepon, fax, telegraf. Yang B. Direct Broadcasting Service, contohnya siaran radio atau televisi via satelit. Yang C. VSAT atau Very Small Upward Terminal, yaitu layanan yang sangat diandalkan untuk mendukung ATM bank, sehingga ATM dapat diinstal di berbagai macam tempat dengan cepat. Yang D. Positioning GPS. Yang E. Pemantau cuaca. Dan F. SAR atau Search and Rescue. Selanjutnya ada untung dan rugi pemakaian sistem komunikasi satelit. Keuntungan dari sistem komunikasi satelit. Yang pertama, ada daya jangkau yang sangat luas hingga dapat menjangkau satu negara. Yang kedua, ada bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga adalah aman terhadap bencana yang ada di bumi, serta memberikan layanan mobile atau bergerak yang independen terhadap lokasi. Yang keempat, tidak memerlukan tower yang tinggi sebagaimana halnya sistem komunikasi terestrial. Kerugian dari sistem komunikasi satelit. Yang pertama adalah biaya peluncuran, harga satelit beserta asuransinya, dan harga pembuatan stasiun bumi sangat mahal. Yang kedua, kualitas komunikasi dipengaruhi kondisi atmosfer. Yang ketiga, usaha yang dikeluarkan untuk jarak dekat seperti Bandung-Semarang dengan jarak yang jauh seperti Bandung-Jayapura sama saja. Sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler merupakan sistem komunikasi yang membagi daerah ke dalam sel-sel. Pembagian daerah menjadi sel-sel ini dilakukan dengan meletakkan suatu pemancar atau disebut juga Base Transceiver Station atau BTS yang memancar dengan daya tertentu ke sekelilingnya. Radius jangkauan dari sinyal BTS menentukan besarnya sel. User yang berkomunikasi dengan BTS disebut dengan Mobile Transceiver Station atau MTS. Mobile Station atau MS biasanya berupa HP, laptop, atau tablet. Pada sistem komunikasi seluler, terdapat sebuah sifat penting yaitu handover. Handover merupakan peristiwa pengalihan layanan MS dari satu BTS ke BTS lain, ketika MS berpindah dari satu sel ke sel lain. Berbeda dengan sistem komunikasi terestrial dan satelit yang pemancar dan penerimanya tidak berpindah dan komunikasi bersifat LOS, Syscomcell pada umumnya tidak LOS. Di samping tidak LOS, sinyal dari MS ke BTS atau sebaliknya dapat menempuh berbagai lintasan dan pantulan atau multipath. Akibat dari gerakan MS dan multipath, maka sinyal yang diterima oleh BTS maupun MS bersifat naik turun. Pada suatu saat, sinyal sangat turun bahkan menghilang. Kondisi ini disebut fading. Sistem komunikasi seluler dapat diakses secara bersamaan. Akses bersamaan ini disebut dengan multiple access. Teknik pengaturan multiple access ini antara lain FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Setiap user melakukan transmisi bersamaan namun menggunakan frekuensi berbeda. Ada TDMA, Time Division Multiple Access, atau setiap user melakukan transmisi berurutan pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir ada CDMA atau Code Division Multiple Access, yang mana setiap user melakukan transmisi bersamaan namun menggunakan kode yang berbeda. Selanjutnya ada arsitektur Syscomcell. Sebetulnya tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, seperti MS, BTS, handover, dan multipath. Meski demikian, teknologi modulasi dan transmisi Syscomcell ini berkembang untuk memenuhi tuntutan aplikasi yang makin kompleks dan kecepatan yang makin tinggi. Yang pertama ada generasi pertama yaitu Syscomcell adalah generasi analog tahun 1980-an. Pada generasi analog ini atau 1G ini, sinyal suara pada MS langsung ditransmisikan tanpa ada proses ADC. Teknologi pada generasi analog ini adalah AMPS yaitu Advanced Mobile Phone System dengan modulasi FM untuk pengiriman suara dan carrier 800 sampai 900 MHz. Yang kedua ada generasi 2G
adalah digital tahun 1990-an. Pada generasi kedua ini terdapat layanan data yaitu SMS. Teknologi multiple access yang digunakan adalah TDMA. Nama teknologi populer untuk generasi 2G ini adalah GSM. Karena kebutuhan akses data atau internet yang meningkat, maka kapabilitas transmisi data ditingkatkan dengan teknologi 8G. Yang ketiga ada teknologi 3G tahun 2000-an dan 4G tahun 2010-an. Muncul dalam tuntutan high speed semakin tinggi, basis teknologi tetap digital, namun teknologi antena, modulasi, dan transmisi semakin penting untuk mendukung high speed tersebut. Selanjutnya ada kecepatan transmisi. Untuk kecepatan transmisi yang 2G sebanyak 0,3 Mbps, yang 3G ini 7,2 Mbps. Selanjutnya ada 3G HSPA Plus dengan kecepatan 42 Mbps. Selanjutnya 4G kecepatannya adalah 150 Mbps. Selanjutnya 4G LTE kecepatannya adalah 300 Mbps. Dan yang terbaru adalah 5G atau 5G. Kecepatannya adalah 1-10 gigabit per second. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ya.